Halo teman-teman Pejuang Rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya. Channel saya ini berisi tentang aktivitas di toko dan agen BRI Link. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa ikuti terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya menentukan harga jual di toko sembako kita supaya kita bisa bersaing dan bisa bertahan juga, dan otomatis itu akan mendatangkan banyak pembeli. Nah, untuk itu saya akan mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya. Jadi cara yang pertama yaitu kita harus cari distributor sembako termurah. Contohnya kayak kita pergi ke toko-toko grosir begitu teman-teman ya, kita pilih toko grosir yang paling murah. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menjual, kita tidak akan memberikan harga yang mahal kepada pembeli kita. Kenapa? Karena barang yang kita ambil tadi itu tidak terlalu mahal, otomatis itu akan kita jual itu tidak terlalu mahal juga teman-teman ya, dan otomatis kita sudah mendapat keuntungan dari situ. Nah, tentunya itu akan menjadi peluang besar untuk kita supaya bisa bersaing dengan toko yang lainnya, begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menentukan harga jual itu salah satunya adalah kita harus cari barang dulu teman-teman ya, di tempat yang murah. Jadi kita harus menyeleksi tempat-tempat yang murah itu, salah satunya di toko grosir teman-teman ya. Jadi kita tidak sembarang ambil barang begitu ya, minimal kita jalan dulu lah, kita cari tempat-tempat yang menurut kita itu lumayan. Jadi kita harus ada perbandingan harga dari toko yang ini dengan yang ini. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Terus yang kedua, kita membeli dengan stok yang banyak teman-teman ya. Jadi maksud saya stok yang banyak itu kita bisa beli di toko grosir tersebut dengan kita belanja, misalnya kita belanja 2 juta atau 3 juta, otomatis mereka akan kasih diskon ke kita begitu ya teman-teman ya. Jadi terkadang kita juga itu sambil nego juga sama distributor begitu, apabila kita ambil banyak begitu. Tapi ini khusus untuk yang modal besar begitu teman-teman ya. Kalau kalian yang punya modal kecil, kalian bisa ambil sedikit-sedikit saja, yang penting kalian tidak salah tempat ambil barang begitu ya teman-teman ya. Karena otomatis kalau kalian salah tempat ambil barang, otomatis itu kalian akan dicap sebagai penjual yang cari keuntungan besar, padahal itu mereka salah teman-teman. Memang kita ambil barang itu sudah mahal, makanya terkadang orang itu berpikiran buruk tentang kita, padahal sebenarnya itu kita hanya mengambil sedikit saja keuntungan dari situ begitu ya teman-teman ya. Kalian bisa bahasakan sendirilah. Terus yang ketiga teman-teman ya, kita menggunakan persentase laba rendah itu tidak lebih dari 10%. Tapi tidak semua barang itu kita bisa ambil 10%. Ada yang bahkan 25%. Contoh kayak barang yang kurang laris teman-teman ya, dan barangnya itu tidak expire, tidak bakalan expire, terus barang itu kurang laris, itu kita bisa ambil keuntungan itu di atas 25%. Karena barang itu tetap dicari orang, tapi karena tidak expire, kita tidak akan menanggung kerugian expire begitu teman-teman ya. Jadi itu kita bisa ambil dari 10%. Kalau khusus untuk makanan biasanya kita ambil 10%. Contoh kayak harganya ini 10.000, jadi kita ambil keuntungan itu 1.000 atau 1.000 lebih begitu teman-teman ya. Lanjut, menentukan harga jual tanggung. Jadi cara menentukan harga jual barang sembako ini dilakukan untuk kalian teman-teman ya yang banyak saingannya. Contoh kayak kalian itu banyak saingannya di daerah kalian ataupun di sekitaran kalian itu banyak penjual sembako seperti kalian, bahkan ada yang lebih besar karena banyaknya penjual sembako
otomatis kita harus menawarkan harga murah sama dengan toko mereka. Tapi situasi ini bisa kita melakukan harga jual tanggung. Contohnya toko yang satu itu menawarkan harga jual itu sekitar 4.000 teman-temannya ya, kita bisa kasih harga tanggung namanya itu sekitar 3.800 atau 3.900. Jadi walaupun perbedaannya itu 100 rupiah itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu trik bagaimana caranya kita bersaing di tempat kita begitu ya. Terus lanjut menentukan harga jual itu melalui bonus teman-teman. Jadi bonus adalah salah satu cara dalam penjualan dan menarik perhatian masyarakat luar. Jadi ketika kita mengalami tingkat penjualan yang rendah, kita bisa melakukan cara ini teman-teman ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kembali presentasi penjualan kita begitu ya. Jadi contoh kayak kita menentukan harga jual itu dengan melakukan bonus seperti beli 5 saset itu gratis satu saset, tapi terkadang kita kasih dulu harganya teman-teman ya, baru kita kasih gratis begitu ya. Pokoknya kalian pelajari sendirilah. Tapi saya itu sering begitu teman-teman ya. Contoh kayak barang ini itu kurang laku, itu terkadang saya kasih begitu. Saya inisiatif sendiri bagaimana cara ini supaya bisa laku. Jadi itu kadang saya kasih dulu harga yang 5 saset itu, terus yang satunya itu terkadang kita kasih bonus, padahal itu sebenarnya sudah ada naik sedikit harganya, kita sudah untung sedikit di situ teman-teman ya, tapi sedikit tidak terlalu banyak begitu. Nah selanjutnya untuk menentukan harga jual di toko kita, yaitu kita harus pergi survei dulu saingan-saingan kita begitu teman-teman ya. Contoh kita pergi ke tetangga kita yang jualan juga, mereka itu jualnya berapa, dan itu penting dilakukan teman-teman ya. Supaya apa? Itu supaya barang kita atau harga kita yang kita pasang itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah begitu ya. Jangan sampai kita pasang setinggi-tingginya itu lebih dari 20% atau lebih dari 10%, itu akan membuat toko kita itu semakin tidak disenangi orang karena terlalu kemalahan. Jadi otomatis setiap daerah itu harga jualnya itu pasti berbeda-beda teman-temannya. Nah untuk itu kita harus pergi cari informasi dulu berapa harga jual yang saingan kita berikan di barangnya. Jadi kita juga harus ikut teman-temannya. Setidaknya kita bisa tahu mereka memasang harga berapa. Nah tergantung dari kita bagaimana caranya untuk menentukan harga jual, mau kita kasih lebih atau mau kita kasih kurang. Jangan sampai kita kasih lebih teman-temannya, usahakan kita bisa sejajar atau bahkan kita bisa di bawahnya begitu teman-temannya. Kenapa? Karena kalau pas sejajar harganya dengan mereka itu pelanggan kita itu bisa bermasa bodoh ya, di sana itu harganya segini, di sini segini ya, sama saja. Tapi kalau misalnya mereka memasang harga sekitar segini 5.000 dan kita memasang harga 4.500 atau 4.800, otomatis pembeli itu akan lari ke tempat kita. Dan itu adalah salah satu cara saya selama ini untuk menentukan harga jual. Yang pertama saya lakukannya adalah yang itu teman-teman ya, karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda dan tidak semua itu kita harus ambil 10%, kadang lebih kadang juga kurang teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video saya yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah untuk teman-teman yang ada masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Bye bye.